Kami dari kelompok P15 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pendekatan terapi untuk meningkatkan respon sel T pada pasien COVID-19. Untuk pendahuluan, limfosit T atau biasa juga disebut sel T, yaitu merupakan salah satu komponen penting dari sistem imun adaptif untuk melawan patogen, terutama mengontrol sel-sel lain yang terlibat dalam respon imun. Infeksi SARS-CoV-2 dapat memicu respon imun yang kuat, yang mencakup aktivasi imun dan juga respon imun antivirus melalui sel T helper dan juga sel T sitotoksis, serta menginduksi kematian sel yang terinfeksi. Hal ini dapat dikaitkan dengan pendekatan terapeutik potensial terkait dengan sel T untuk merawat pasien COVID-19. Salah satu potensi sel T yang dapat dimanfaatkan yaitu terapi sel T adopsi dan vaksin yang mengaktifkan respon sel T secara lebih cepat. Untuk pembahasan, yang pertama, terapi sel T adopsi. Next. Sel T spesifik SARS-CoV-2 dapat diisolasi dan juga diekspansi menggunakan peptida turunan SARS-CoV-2 serta dieksploitasi untuk mengobati kasus COVID-19 yang parah. Autologus atau sel mononuklear darah perifer dapat dibiarkan dengan adanya peptida turunan SARS-CoV-2, IL-2 atau sitokin lain untuk meningkatkan fungsi sel antigen presenting, memperkaya sel T dan juga meningkatkan generasi sel T spesifik virus yang diaktifkan yang dapat dimasukkan kembali ke pasien COVID-19. Next. Vaksin SARS-CoV-2 yang kedua yaitu penggunaan vaksin berbasis vektor virus, berbasis mRNA atau berbasis DNA yang mengekspresikan protein S SARS-CoV-2 dapat menyebabkan aktivasi sel T CD4+ dan juga CD8+ spesifik virus melalui sel penyaji antigen diikuti oleh aktivasi sel B dan juga sekresi antibodi oleh sel plasma. Baik, selanjutnya saya Raymond Devara akan melanjutkan materi tentang respon imun bawaan terhadap coronavirus. Dalam mengenali patogen, mamalia memiliki beberapa pattern recognition receptor seperti TLR, RLR, NLR, dan ALR. Ketika sebuah PRR mengenali coronavirus, respon yang diberikan kurang lebih sama, yaitu sekresi interferon tipe 1 dan sitokin pro-inflamatori, meskipun mekanismenya sedikit berbeda. Interferon tipe 1 diduga menghambat perkembangan coronavirus. Hal ini dibuktikan pada beberapa penelitian, misalnya pada mindset yang produksi interferon tipe 1-nya dihambat, terjadi perkembangan penyakit yang lebih parah. NLR dan ALR dapat membentuk kompleks multiprotein yang disebut inflamasom. Setidaknya ada 3 protein coronavirus yang dapat mengaktifasi inflamasom NLRP3. Aktivasi inflamasom ini menyebabkan sekresi interleukin 1 beta, tumor necrosis factor, dan interleukin 6. Infeksi coronavirus dapat menyebabkan kematian sel melalui beberapa mekanisme. Ada pyroptosis, nekroptosis, dan apoptosis. Kematian sel ini, terutama sel-sel imun, dapat melepaskan sitokin berbahaya. Hal ini menjadi salah satu dugaan penyebab terjadinya badai sitokin. Protein yang dikode coronavirus dapat menghambat interferon tipe 1. Hal ini dibuktikan dengan penelitian pada pasien coronavirus teramati penundaan signaling dari interferon tipe 1, menyebabkan akumulasi makrofag dan pelepasan sitokin dalam jumlah besar sekaligus. Hal ini juga menjadi salah satu dugaan penyebab terjadinya badai sitokin. Kemudian saya Faunia Alma akan menjelaskan tentang respon imun adaptif. Respon imun adaptif terbagi menjadi respon humoral dan seluler. Respon humoral dikerahkan oleh sel B yang akan memproduksi antibodi IgM dan IgG. IgM dapat terdeteksi 5 hari setelah gejala awal, sedangkan IgG terdeteksi setidaknya 14 hari setelah gejala awal. Namun IgM dapat hilang pada bulan ketiga setelah infeksi, sedangkan IgG dapat bertahan lebih lama. Proses diferensiasi sel B untuk memproduksi antibodi tersebut melibatkan peran sel TH dan MHC maupun makrofag. Next. Kemudian respon seluler. Respon seluler atau cell-mediated dikerahkan oleh limfosit T dan melibatkan reseptor ACE2. Setelah virus memasuki sel mukosa pernafasan akan mensinyalkan sel T sitotoksik melalui MHC1 sehingga sel T sitotoksik akan memproduksi sitokin untuk membunuh sel yang terinfeksi. Next. Kemudian manifestasi klinis. Yang pertama, leukositosis dapat terjadi, ditandai dengan rendahnya kadar limfosit. Penelitian pada pasien SARS-CoV-2 menunjukkan adanya penurunan limfosit T CD4+ dan CD8+. Kemudian yang kedua, badai sitokin atau peristiwa di mana respon inflamasi sistemik tidak terkendali akibat pelepasan sitokin oleh sel imun dapat menyebabkan ARDS dan disseminated intravascular coagulation. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.